Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-15 dari surah Al-Anbiya, yaitu menerangkan tentang Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam isinya adalah petunjuk, isinya adalah kebenaran, isinya adalah nilai. Maka siapa yang mengikuti petunjuk, mereka akan sampai ke tujuan. Siapa yang mengikuti kebenaran, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Dan siapa yang menegakkan nilai yang ada di dalam Al-Quran, maka kedudukannya akan tinggi. Semestinya bangsa Arab secara umum atau penduduk kota Mekah yang kepada mereka Rasulullah menyampaikan Al-Quran dahulu, karena ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah pada masa awal-awal ayat itu turun adalah di kota Mekah kepada penduduk kota Mekah. Tetapi malangnya penduduk kota Mekah, yaitu dari kalangan Quraisy, bangsa Arab bersuku Quraisy, tidak mau menerima Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka. Padahal kalaulah mereka mau menerima Al-Quran, maka kedudukan mereka akan tinggi, mereka akan mulia, dan mereka akan terhindar atau akan terselamatkan dari kebinasaan dan kecelakaan. Karena kesudahan dari setiap bangsa, kaum atau kampung, negeri yang menolak kebenaran yang turun dari sisi Allah sebelum Nabi Muhammad diutus, seperti kaum-kaum yang terdahulu, bangsa-bangsa terdahulu, seperti kaum Ad, kaum Thamud, kaum Sodom, dan banyak negeri-negeri yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena penduduk negeri tersebut menolak kebenaran, yaitu menolak wahyu-wahyu yang disampaikan kepada mereka oleh rasul-rasul yang diutus kepada mereka, seperti Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut alaihi salam. Para rasul menyampaikan wahyu, menyampaikan kitab suci kepada kaum, tetapi kaum menolak kebenaran yang disampaikan oleh rasul yang diutus. Maka kesudahan mereka adalah mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebinasaan ke atas kaum-kaum terdahulu semestinya menjadi pelajaran bagi bangsa Arab
yang hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Quran berbahasa Arab, kemudian Rasul yang diutus adalah Nabi Muhammad juga berbangsa Arab, kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad berbahasa Arab dan mereka memahaminya, semestinya mereka yang terlebih dahulu untuk menerimanya. Tetapi mereka pula yang menolaknya, maka mereka juga akan bernasib sama kalau mereka mengikuti langkah yang serupa dengan kaum-kaum yang terdahulu yang pada akhirnya mereka menyesal. Kalau siksaan sudah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berlaku dan tidak ada siapa yang bisa mengelak, maka ketika itu barulah muncul penyesalan. Nah, penyesalan pada masa hukuman telah ditetapkan itu adalah penyesalan yang terlambat, penyesalan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Inilah yang akan kita pelajari, yaitu 6 ayat yang masih lagi berkaitan dengan Al-Quran, yang apabila kita perhatikan ayat sebelumnya juga berkaitan dengan bangsa Arab secara umum dan penduduk kota Mekah secara khusus, yang menolak kebenaran Rasulullah sebagai Rasul yang diutus dan Al-Quran sebagai firman Allah yang diturunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolaknya dengan beralasan, yaitu Nabi Muhammad itu bukanlah Rasulullah, bukan utusan Allah. Karena mereka berpendapat bahwasanya Rasul Allah itu adalah dari kalangan malaikat yang tidak makan, yang tidak minum, yang tidak berjalan di pasar. Sementara Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah manusia biasa, yaitu yang makan, Rasulullah makan, Rasulullah minum, Rasulullah berjalan di pasar, Rasulullah berumah tangga, Rasulullah beranak pinak. Nah, sebenarnya mereka hanya mencari-cari alasan untuk menolak Rasulullah sebagai utusan Allah, karena sebenarnya bukti dari kerasulan Nabi Muhammad itu sudah sangat jelas, yaitu Al-Quran sebagai mukjizat yang mereka fahami. Karena Al-Quran berbahasa Arab, mereka juga menguasai bahasa Arab dengan baik, dan mereka ditantang untuk membuat yang seumpama dengan Al-Quran, meskipun satu surah pendek sekalipun, tapi mereka tidak mampu untuk mendatangkannya. Berarti mukjizat atau kebenaran, bukti kebenaran itu ada di depan mereka, dan mereka tetap juga meminta mukjizat, yaitu bukti kerasulan seperti yang berlaku pada rasul-rasul yang terdahulu. Umpamanya Nabi Musa dengan tongkatnya, kemudian Nabi Isa alaihi salam yang mampu menghidupkan orang yang mati. Tapi sebenarnya itu hanyalah alasan yang dibuat-buat, karena kalau hati sudah tak mau, maka 1000 alasan akan dicari. Nah, itulah tabiat manusia yang tidak menggunakan akal fikiran, hanya memperturutkan hawa nafsu. Jadi 6 ayat yang akan kita pelajari masih lagi di surah Al-Anbiya, yaitu menerangkan tentang orang-orang yang dihadapi dahulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ayat ini menjadi petunjuk bagi kita, yaitu bagaimana Allah menerangkan tentang kaum-kaum terdahulu di hadapan Nabi Muhammad. Begitu juga pada hari ini, kaum yang serupa mungkin perangainya dengan yang dihadapi oleh Rasulullah dahulu pada masa kita pada hari ini. Maka bagaimana Rasulullah menghadapinya dahulu, hendaknya seperti itu pula lah kita menghadapi mereka pada hari ini. Apabila Rasulullah dahulu berhasil dengan petunjuk Al-Quran menghadapi orang-orang yang menolak kebenaran, mudah-mudahan pada hari ini ketika kita berdakwah kepada mereka yang menolak kebenaran, mudah-mudahan kita juga berhasil dalam berdakwah. Keberhasilan dakwah, ya boleh jadi mereka yang menolak itu menjadi menerima, tetapi tidak semestinya adalah mesti menerima terlebih dahulu menunjukkan keberhasilan dakwah, tidak. Karena banyak juga pada masa Rasulullah dahulu yang menolak kebenaran dan tidak mau menerimanya sampai mereka mati. Apakah itu membuktikan bahwasanya Rasulullah gagal dalam berdakwah?
Tak ada siapa yang berani membuat kesimpulan Rasulullah telah gagal dalam berdakwah. Apa sebab? Sebab mereka menerima atau mereka menolak itu adalah ketetapan Allah, berdasarkan petunjuk atau hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Allah berikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Bagaimana Rasulullah dahulu bersungguh-sungguh dan sangat bersungguh-sungguh untuk keislaman pamannya sendiri, yaitu Abu Thalib. Tapi pada akhirnya paman itu memeluk Islam? Tidak. Sampai meninggal dunia pamannya itu tetap dalam kekufuran, dalam kemusyrikan. Maka bolehkah kita mengatakan bahwasanya Rasulullah telah gagal dalam berdakwah? Tidak. Apa sebab? Sebab hidayah itu Allah yang menentukan. Kita sebagai pendakwah atau penyampai kebenaran, siapapun kita pendakwah. Jadi jangan dikatakan pendakwah itu hanyalah ustaz atau penceramah, tidak. Siapapun di antara kita yang menyampaikan kebenaran, maka dia disebut sebagai pendakwah. Nah, keberhasilan dakwah kita itu adalah pada usaha yang kita lakukan dengan keikhlasan, yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, yang kita lakukan tetap tidak berubah, istiqamah, yaitu tetap pendirian dalam berdakwah. Kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 6 ayat yang kita pelajari ini mudah-mudahan insyaallah menjadi pelajaran pula bagi kita pada hari ini. Jadi 6 ayat ini menerangkan tentang jawaban dari sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap tuduhan yang dilemparkan oleh penduduk kota Mekah dahulu kepada Rasulullah, yaitu menuduh bahwasanya Rasulullah bukan seorang rasul. Sebenarnya itu hanyalah tuduhan yang tidak memiliki alasan. Selanjutnya kita akan membahaskan ayat, yaitu tafsir dari ayat-ayat yang akan kita pelajari. Namun terlebih dahulu sebagaimana biasa kita akan membaca dan menterjemahkannya supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat ketika kita membahasnya nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Falamma ahassu ba'sana idza hum minha yarqudun. La tarqudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Qalu ya waylana inna kunna zalimin. Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Sampai ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad, sesungguhnya, anzalna, kami telah menurunkan, kami adalah Allah telah menurunkan, ilaikum, kepada kamu. Kamu yang dimaksudkan adalah bangsa Arab secara umum, penduduk kota Mekah secara khusus, karena ayat ini turun di kota Mekah. Fihi, kitaban, yaitu kitab suci Al-Quran. Fihi, di dalamnya, di dalam Al-Quran itu, dzikrukum, ada disebutkan tentang kemuliaan kamu. Apa yang dimaksudkan dengan kemuliaan bangsa Arab yang terkandung di dalam Al-Quran? Nanti kita akan bahas dalam tafsir. Afala, maka apakah tidak ta'qilun, kamu memahami ya? Wa kam, dan berapa banyak, qasamna, kami telah binasakan, min qaryatin, dari suatu negeri atau kampung, kanat zalimatan, yang telah berlaku zalim, yang telah berbuat kezaliman, wa ansha'na, dan kami ciptakan, ba'daha, selepasnya, qauman, kaum akharin, yang lain lagi.
Kami ciptakan atau kami datangkan atau kami lahirkan kaum selepasnya kaum yang lain. Selepas kaum yang zalim itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali Allah menggantikan satu kaum dengan kaum yang lain, satu generasi dengan generasi yang lain. Falamma, maka ketika ahassu, mereka merasakan atau mendapatkan ba'sana, siksaan kami, idza, tiba-tiba mereka mereka minha, darinya itu dari siksaan tersebut atau dari negeri yang mereka diami, yarkudun, melarikan diri. Mereka tahu bahwasanya mereka akan mendapat siksaan atau mereka sudah ditimpa siksaan di negeri mereka, maka mereka pun lari dari negeri tersebut untuk menyelamatkan diri. Seperti yang kita saksikan beberapa hari ini kan, gunung apa yang meletus? Gunung Semeru. Bagaimana orang bertempiaran lari meninggalkan kampung-kampung mereka supaya mereka tidak terkena abunya, ya. La tarkudu, jangan kamu lari. Warji'u, dan kembalilah kamu. Ila ma utriftum fihi, kepada kesenangan yang diberikan kepadamu, yang kamu berada di dalamnya, dalam kesenangan tersebut. Wa masakinikum, dan kembali kepada tempat-tempat kediamanmu. La'allakum, mudah-mudahan kamu tus'alun, atau agar kamu atau supaya kamu ditanya. Balik kamu, kembali ke kesenangan kamu dan ke tempat kediaman kamu. Nanti di sana kamu nanti akan ditanya oleh orang tentang apa yang sebenarnya berlaku. Nanti kita bahas dalam tafsir. Sebenarnya ayat ini adalah ayat untuk mengolok-olok mereka, karena perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang tidak patut. Tidak sepatutnya orang yang berakal menolak kebenaran, kemudian mendapat hukuman, kemudian lari dari hukuman tersebut. Mana ada yang mampu lari dari hukuman Allah kalau Allah menetapkan hukuman? Qalu, mereka berkata, ya wailana, celakalah kami. Karena mereka sudah mendapatkan hukuman dan mereka tidak bisa lari, tidak bisa menghindarkan diri dari hukuman, maka mereka pun berkata, perkataan mereka ini bentuk penyesalan. Celakalah kami, inna, sesungguhnya kami, kunna, adalah kami zalimin, orang-orang yang zalim. Barulah sekarang mengakui telah melakukan kezaliman. Pengakuan ketika hukuman telah diberlakukan tak ada gunanya. Famazalat, maka masih saja tilka da'wahum, itulah dia perkataan mereka atau panggilan mereka, celakalah, celakalah, seperti mereka memanggil. Itulah yang mereka katakan, hatta, sehinggalah ja'alnahum, kami jadikan mereka hasidan. Hasidan maknanya seperti tanaman yang dipanen. Tanaman yang dipanen bermakna telah dikumpulkan dari satu tempat, setelah tadinya tumbuh di tangkainya, berada di tangkainya, dipotong, kemudian dikumpulkan, khamidin, yang tidak ada lagi kehidupan di dalamnya. Kalau sudah dipanen kan tak ada lagi tanam-tanaman itu hidup. Nah, manusia yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disiksa oleh Allah, tak punya kekuatan sama sekali. Kalau istilah untuk kaum yang dahulu dibinasakan oleh Allah, yaitu mereka mati bergelimpangan di kediaman mereka, dan mereka tak bisa lari. Di mana mereka berdiam, di situ mereka mati bergelimpangan. Ada juga kita menerima video, ya, ada yang mati bergelimpangan karena abu vulkanik Gunung Semeru itu. Tak sempat lari dari rumah, dekat pintu rumah itu terjatuh. Ada satu keluarga. Baik, jadi dengan apa yang berlaku beberapa hari ini, lebih mudah kita memahami ayat ini, ya.
karena nampak oleh kita gambarannya seperti apa. Itu baru gunung yang meletus dan belum seberapa lagi letusannya itu. Andai kan kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukuman berupa api yang menyambar dari langit yang menghanguskan, atau hujan batu yang tak akan ada siapa yang bisa selamat. Siapa saja yang hujan batu pada masa Nabi Lut itu, yaitu batu itu bukannya jatuh dengan bentuk jatuhnya lurus dari atas ke bawah, hendak, tapi batu itu mencari setiap orang yang menentang, memusuhi Nabi Lut alaihissalam. Jadi batu itu bergerak untuk mendapatkan sasarannya. Meskipun orang itu bersembunyi dalam kamar sekalipun, batu itu akan sampai ke dalam kamar dan membunuh orang tersebut. Bayangkanlah seperti apa itu. Kalau difilmkan seperti apa bentuknya. Jadi hujan batu jangan dipahami hujan itu dari atas, dari langit itu turunnya lurus ke bawah, hendak, tetapi dia bergerak, karena hujan batu itu adalah tentera dari tentera-tentera Allah. Jadi Allah menjadikannya sebagai tentera yang diperintahkan untuk membunuh, maka tak ada siapa yang bisa terselamat. Baik, kita baca dari awal ayat yang ke-10 hingga ayat 15, terjemahan secara langsung, kemudian akan kita pindah ke tafsir selepas itu. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu kitab suci Al-Quran yang di dalamnya terdapat kemuliaanmu, maka apakah kamu tidak memahaminya? Dan berapa banyak dari suatu negeri yang kami telah binasakan, yang mana negeri itu telah berlaku zalim, dan kami jadikan atau kami ciptakan atau kami datangkan kaum yang lain selepasnya. Maka ketika mereka mendapatkan siksaan kami, ketika itu mereka lari dari tempat kediaman mereka. Jangan kamu lari dan kembalilah kamu kepada kenikmatan yang kamu dahulu berada di dalamnya, dan kembalilah ke tempat-tempat kediamanmu supaya kamu akan ditanya. Mereka berkata, celakalah kami, sesungguhnya kami telah berlaku zalim. Maka masih saja mereka mengatakan perkataan itu, sehinggalah kami menjadikan mereka seperti tanaman yang baru dipanen dan mereka tidak bernyawa. Maknanya mereka mati dalam keadaan bergelimpangan, seperti diambilnya tanaman dari tangkainya. Itulah beberapa ayat yang akan kita pelajari, yaitu menerangkan tentang kesudahan atau akibat dari kaum yang menolak kebenaran. Kaum-kaum sebelum kaum yang dihadapi oleh Rasulullah, yaitu bangsa Arab yang dihadapi oleh Rasulullah, telah berlaku pada kaum-kaum terdahulu hukuman atau siksaan disebabkan karena mereka menolak kebenaran yang disampaikan oleh rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Maka pelajaran sebenarnya bagi bangsa Arab pada masa Rasulullah, bahwasanya apabila mereka menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka kesudahan mereka pun juga adalah kebinasaan. Dan pada hari ini, jangan dikatakan Quran ini berhenti sampai pada masa Rasulullah dahulu saja, tidak, berlanjut hingga ke hari ini. Pada hari ini, bangsa-bangsa, bangsa apapun di dunia ini, kalau bangsa itu menolak kebenaran Al-Quran, yang Al-Quran itu dijaga, dipelihara oleh Allah hingga akhir zaman, dan menolak Rasul terakhir, penutup sekalian Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka bangsa itu kesudahannya adalah kehancuran, kebinasaan, cepat atau lambat. Tapi bangsa-bangsa itu sekarang berada dalam kenikmatan, dalam kesejahteraan, dalam kemajuan, pembangunan infrastruktur, gedung-gedung yang mencakar langit, istana-istana besar yang didirikan.
mereka akan lari dari kesenangan itu akhirnya nanti ketika Allah menetapkan siksaannya. Kemudian dikatakan kepada mereka pada masa itu, kembali kamu ke negeri-negeri kamu dan bersenang-senanglah kamu dalam kesenangan yang kamu dahulu nikmati, dan berdiam lagi kamu di istana-istana yang telah kamu huni dahulu. Tapi perkataan itu sebenarnya adalah untuk mengejek mereka, karena pada masa itu mereka dalam ketakutan karena sedang menjalani siksaan. Maka ketika itu muncullah perkataan di mulut mereka, celakalah kami, celakalah kami, inilah akibat dari kezaliman yang telah kami lakukan selama ini. Begitu terus mereka mengatakannya sampai mereka mati bergelimpangan. Jadi akhir perkataan yang mereka sebut adalah celakalah kami, bukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Perkataan mereka di akhir hidup mereka adalah celakalah kami, memang betul kami telah berlaku zalim. Jadi mereka mengakui sendiri bahwasanya mereka telah berlaku zalim. Dalam keadaan seperti itulah mereka mati bergelimpangan. Bermakna kalau mati bergelimpangan tak diurus di mana-mana mayat akan bertaburan nantinya. Itulah 6 ayat yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita, dan mudah-mudahan insyaAllah Allah menjaga dan memelihara kita dan memberikan pertolongan kepada kita untuk tetap senantiasa menerima kebenaran, mengikuti kebenaran. Al-Quran sebagai kebenaran, Nabi Muhammad sebagai Rasul pun juga adalah kebenaran. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Dan sebenarnya ayat-ayat ini tidak begitu susah untuk kita fahami, karena isinya adalah peringatan secara umum supaya kita tetap senantiasa menjaga diri kita. Ayat yang ke-10, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Laqad, ketika kita menjumpai perkataan laqad, sebenarnya dua kata, la sungguh, qad sungguh. Jadi ada dua sungguh-sungguh, maka diterjemahkan dengan sesungguhnya. Perkataan laqad sesungguhnya digunakan adalah untuk menegaskan atau menguatkan apa yang akan disampaikan selepasnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad anzalna, sesungguhnya kami telah menurunkan. Allah menegaskan bahwasanya Allah telah menurunkan Al-Quran, dan mereka memperakui Al-Quran itu telah diturunkan karena mereka mendengar sendiri langsung dari Nabi Muhammad, dan mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu bukan dari Nabi Muhammad. Mereka tahu, karena mereka tahu Nabi Muhammad seorang yang buta huruf, yang tak pandai tulis baca. Kemudian Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah berbahasa Arab, bahasa mereka sendiri, dan mereka tidak pernah menentang Al-Quran itu, tak pernah. Yang mereka tentang adalah mereka tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, tapi tak pernah mereka mempersoalkan tentang Al-Quran sebagai firman Allah. Meskipun Rasulullah menyampaikan alif lam mim, kan tak ada maknanya, tapi tidak pernah kita menjumpai ada penentangan dari bangsa Arab. Apa Muhammad itu menyebut alif lam mim yang tak ada maknanya? Tak ada. Jadi mereka sendiri pun memperakui sebenarnya apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, mereka memperakui bahwasanya ayat-ayat yang Rasulullah sampaikan itu adalah firman Allah. Karena mereka bangsa Arab tahu, ketika satu surah dimulai dengan alif lam mim, huruf yang terputus-putus, yang tidak ada siapa yang mengetahui kandungan maknanya, tujuan sebenarnya adalah bukan untuk menerangkan apa kandungan makna alif lam mim, tapi sudah kita terangkan sebelumnya, tujuannya adalah untuk menarik perhatian, supaya manusia mendengarkan sungguh-sungguh apa yang akan disampaikan setelah alif lam mim itu, setelah alif lam ra, setelah yasin, setelah nun, setelah qaf, to, ha,
kaf, ha, ya, ain, sad. Rupanya dalam tradisi bahasa Arab itu, di bangsa Arab, kalau ada huruf yang terputus-putus itu disebut, tujuannya adalah untuk menarik perhatian, supaya manusia memperhatikan apa yang akan disebutkan selepas huruf yang terputus itu. Nabi Muhammad menyampaikannya dan mereka tidak menolaknya. Semestinya mereka ketika itu menggunakan akal fikiran, yaitu dengan memperakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Nah, jadi perkataan laqad anzalna ilaikum, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu kitab suci, kitaban, kitab suci. Nah, semestinya apabila mereka menyadari bahwasanya memang kebenaran sudah ada di hadapan mereka, tak ada pilihan untuk menolak kebenaran tersebut. Tetapi kalau kedengkian sudah bersarang dalam hati, kemudian diikuti pula dengan kebencian dan kesombongan, maka seterang apapun kebenaran akan ditolak. Itulah penyakit pada hari ini. Seterang apapun kebenaran Al-Quran itu, kalau kedengkian sudah bersarang dalam hati manusia, kemudian diikuti dengan kebencian dan kesombongan, maka kebenaran Al-Quran itu akan ditolak. Jadi masalah yang kita hadapi adalah sama dengan masalah yang dulu dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya kami sungguh telah menurunkan kepadamu, mu di sini adalah penduduk kota Mekah secara khusus, kitab suci, fihi di dalamnya zikrukum. Kata zikir di dalam ayat ini maknanya adalah kemuliaan, syarafukum, kemuliaan kamu. Jadi kemuliaan bangsa Arab itu disebut dalam Al-Quran. Apa yang dimaksudkan dengan kemuliaan bangsa Arab yang terkandung dalam Al-Quran? Yaitu apabila Rasul yang diutus itu adalah bangsa Arab, dari bangsa Arab, sama seperti mereka, dari kalangan bangsa Arab, dan bahasa yang dipakai oleh Rasul yang diutus itu adalah bahasa Arab, kemudian Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul itu adalah berbahasa Arab, kemudian nanti Rasulullah itu menyampaikan kebenaran kepada semua manusia, dan Al-Quran itu sampai kepada semua manusia, dan risalah Nabi Muhammad yaitu Al-Quran yang menjadi pegangan itu terpelihara hingga ke akhir zaman, maka andaikan mereka mempercayai, mengikuti Rasulullah dan Al-Quran, tentu mereka akan menjadi rujukan utama, tentu mereka akan menjadi pemimpin utama dalam menyampaikan kebenaran. Maka itulah dia kedudukan yang mulia. Kedudukan mana lagi yang lebih mulia dari menyampaikan kebenaran? Karena dalam hadis Nabi disebutkan sebaik-baik kamu adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bagi bangsa Arab, mempelajari Al-Quran mudah sekali karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Kemudian mengajarkannya, maka mereka akan menjadi pengajar bagi semua bangsa yang ada di dunia. Maka mereka menjadi bangsa yang utama, yang berkedudukan tinggi. Dan itu sebenarnya yang disebut sebagai kemuliaan yang terkandung dalam Al-Quran. Kemuliaan bangsa Arab itu yang terkandung dalam Al-Quran. Tapi ketika mereka tak mau menerima Al-Quran, kemudian tak mau mengikuti, mempercayai Rasulullah yang diutus kepada mereka, maka hilanglah peluang mereka sebagai bangsa yang mulia. Jadi kemuliaan bangsa itu adalah ketika bersama dengan Al-Quran yang mulia, bersama dengan mulia, bersama dengan Al-Quran yang mulia, bersama dengan Rasul yang mulia. Tetapi ketika menolak Al-Quran yang mulia, menolak Rasul yang mulia, maka tidak ada kemuliaan. Meskipun pandai juga bahasa Arab. Nah, orang Arab itu kan pandai juga bahasa Arab. Ya, orang Arab
tentulah dia berbahasa Arab. Tetapi kalau dia sudah menolak Al-Quran, tak ada lagi kemuliaan. Kalau dia sudah menolak Rasul, meskipun sama-sama bangsa Arab, tapi tak ada lagi kemuliaan. Karena kemuliaan adalah pada ketakwaan seseorang. Inna akramakum, orang yang paling mulia indallah, di sisi Allah, atqakum, adalah yang paling bertakwa. Bukan karena bangsanya, bangsa apa, tidak, tetapi karena ketakwaan, karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun, maka tidakkah kamu memahami, ya? Afala ta'qilun ini maknanya apakah kamu tidak menggunakan akal? Akal itu ada, tetapi tidak digunakan. Bangsa Arab itu punya akal atau enggak? Setiap manusia punya akal. Afala ta'qilun, maka apakah kamu tidak berakal? Mana tidak berakal? Tidak menggunakan akal. Kalau akal tidak digunakan, takkan bisa memahami. Karena yang membuat kita bisa memahami itu adalah akal. Maka orang yang tidak menggunakan akal disebut tidak berakal. Sudah pernah kita ulang berkali-kali, ya. Hari hujan, panas, mestinya kendaraan yang dibeli itu dipakai, digunakan. Itu baru namanya memiliki kendaraan. Hari hujan dia pergi ke masjid, kendaraannya diletak di rumah, kemudian dia berhujan-hujan dia ke masjid. Maka orang seperti ini tidak memiliki kendaraan. Ada di rumah, tapi kalau dia berbasah kuyup ke masjid, sama dengan tidak memiliki kendaraan. Tak berkendaraan dia, padahal dia punya kendaraan. Tak berakal dia, padahal dia punya akal, tetapi tidak menggunakan akal. Jadi di mana letak pemilikan itu sebenarnya? Ketika kita menggunakan, bukan hanya sekedar ada di kepala, enggak, tetapi menggunakan akal yang ada di kepala. Afala ta'qilun, maka tidakkah kamu menggunakan akal? Kalau maulah menggunakan akal, niscaya mereka mendapatkan kemuliaan dengan mempercayai Rasulullah dan menerima Al-Quran. Jadi sekarang ini yang tak menerima Al-Quran dan yang tidak mau mengikuti Rasulullah, bagaimana? Berakal atau tidak? Maka banyak orang yang menggunakan akal ketika mereka baca Al-Quran. Orang-orang Eropa sekarang membaca Al-Quran, terjemahannya saja, belum membaca yang bahasa Arabnya lagi, baru terjemahannya saja. Kalau mereka menggunakan akal, tidak terbawa emosi, karena boleh jadi banyak dari kalangan orang yang bukan Islam itu dari kecil lagi sudah diletakkan dalam hatinya itu kebencian kepada Islam, kepada Nabi Muhammad, ya. Sehingga berdasarkan emosi kebencian itulah akhirnya ketika membaca Al-Quran umpamanya tidak dapat memahaminya dengan baik karena ada rasa kebencian. Tapi kalau maulah manusia menghilangkan rasa kebencian itu, kemudian dengan fitrah yang suci yang ada pada setiap manusia, kemudian mempelajari dan memahami setiap ayat-ayat Al-Quran, baca dari awal, dan sudah banyak terjemahannya dalam berbagai bahasa di dunia, maka nanti akan memahami, akan nampak jelas yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Maka dikatakan di Eropa sekarang ini, di Barat, buku yang paling banyak dibaca adalah Al-Quran, dan banyak mereka yang memeluk Islam disebabkan karena mereka menjumpai kebenaran di dalam Al-Quran. Yang menghalang untuk tidak menerima Al-Quran adalah seperti yang kita sebut tadi, kebencian, kebodohan, kesombongan. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Wa kam di sini ini bukan untuk bertanya, tetapi kam di sini tufidul kasrah, untuk menerangkan banyaknya kejadian yang telah berlaku. Berapa banyak? Qasamna maknanya kami binasakan. Kata qasam ini membinasakan
seperti memotong, tetapi potongannya itu terbelah, terpisah. Umpamanya kalau kita menyembelih hewan, umpamanya kerbau, itu terpisah tidak kepala dari badannya? Tidak. Nah, kalau qasam ini maknanya membelah, putus, artinya terpisah. Nah, wa kam qasamna, Allah gunakan kata qasam untuk menghancurkan, membinasakan, maknanya tidak ada lagi keutuhan. Setelah sebelumnya manusia umpamanya tubuhnya bagus umpamanya, tapi apabila Allah telah membinasakan maka akan terpotong-potong. Nah, kepalanya di sana, badannya di sana, kakinya berselerak di mana-mana. Dan berapa banyak yang telah kami binasakan min qaryatin, dari satu negeri. Yang dimaksudkan kebinasaan negeri itu adalah bukan negeri itu saja. Negerinya ya binasa, tetapi penduduk negerinya itu yang dimaksudkan. Dan berapa banyak yang telah kami binasakan dari penduduk negeri. Maka dalam tafsiran ditambah kata penduduk negeri, karena negeri itu dibinasakan bukan karena negeri itu. Negeri itu dibinasakan karena penduduk negeri itu yang kanat zalimatan, yang telah berlaku zalim. Negeri itu yang berlaku zalim atau penduduk negeri itu yang berlaku zalim? Negeri itu kan tempat kediaman. Maka yang berlaku zalim itulah penduduk negeri itu, dan penduduk negeri itu dibinasakan karena tempat kediaman penduduk itu. Maka apabila kediaman dibinasakan, maka yang berada di tempat itu pun binasa. Kalau rumah sudah dibinasakan, dihancurkan, atapnya kemudian roboh jatuh ke bawah, atau rumah itu dibalikkan, maka yang berada dalam rumah itu pun hancur, binasa. Nah, wa ansha'na ba'daha qauman akharin, dan kami datangkan selepasnya kauman, kaum. Ketika kaum disebut bermakna ini kaitannya dengan negeri atau dengan orang? Orang. Kauman akharin. Berarti jangan fahami tentang kebinasaan itu kebinasaan semata tempat atau negeri, tidak, tapi yang dimaksudkan adalah kebinasaan orang yang berada di satu tempat negeri disebabkan karena kezaliman. Jadi apa sebab negeri itu atau kampung itu atau tempat itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terpisah-pisah, terpecah-pecah tubuh mereka itu, dan kemudian tak ada lagi keteraturan di negeri itu, adalah karena kezaliman. Nah, itulah sebabnya para pendakwah, orang-orang yang berusaha sungguh-sungguh dalam menyampaikan kebenaran, memastikan tidak ada kezaliman yang berlaku, karena kezaliman itulah yang membuat negeri itu porak-poranda. Dalam keluarga juga begitu, yang membuat keluarga itu porak-poranda adalah ada di antara anggota keluarga itu yang melakukan kezaliman. Maka kezaliman itu mesti dihindarkan, dijauhkan sejauh-jauh, jangan sampai ada berlaku kezaliman, karena kezaliman itulah yang merusak kehidupan, merusak negeri yang ditempati. Wa ansha'na ba'daha qauman akharin, dan kami datangkan selepasnya kaum yang lain. Berarti apabila Allah mendatangkan kaum yang lain, berarti kaum yang baru, berarti kaum yang baru itu menggantikan kaum yang lama yang dibinasakan. Berarti kaum yang baru itu sama dengan yang lama? Tidak. Kalau sama pula binasakan lagi, kemudian akan digantikan lagi. Berarti Allah tidak redha di buminya itu ada yang melakukan kezaliman. Setiap ada yang melakukan kezaliman, Allah akan membinasakan, cepat atau lambat. Maka kedudukan seorang pemimpin atau seorang yang berilmu, memiliki pengetahuan, tokoh masyarakat adalah memastikan anak negeri itu tidak melakukan kezaliman. Karena
apabila melakukan kebesaran dan membiarkan kezaliman itu berleluasa, maka semakin dekat kepada kehancuran dan kebinasaan negeri itu. Falamma ahassu ba'sana idza hum minha yarqudun, maka ketika mereka telah mendapatkan ba'sana, siksaan kami, ini menerangkan tentang kaum-kaum yang terdahulu, yaitu kaum Ad, kaum Tsamud. Mereka berada di negeri mereka, kemudian datang siksaan Allah, hujan batu menimpa negeri mereka, halilintar menyambar negeri mereka, dan mereka yang berada di rumah-rumah mereka. Idza hum minha yarkudun, maka tiba-tiba mereka lari dari negeri tempat mereka berdiam itu, karena mereka tahu ini siksaan akan meliputi negeri mereka. Maka mereka lari dari negeri tersebut dengan harapan bisa terhindar dari siksaan. Tapi siapa yang bisa terhindar dari siksaan Allah kalau Allah sudah menetapkan siksaannya? Mau lari kemana? Tak akan mungkin bisa dapat lari kalau Allah sudah menetapkan siksaannya. Falamma ahassu, kata ahassu mendapatkan siksaan atau ditimpa siksaan. Ahassu itu mendapatkan, bermaknanya siksaan itu sampai ke tubuh mereka, ke diri mereka. Dan siksaan itu ada yang menyiksa tubuh, dan siksaan itu juga ada yang menyiksa jiwa. Jadi siksaan itu bisa ke badan, ke tubuh. Siksaan itu juga bisa ke jiwa, ke hati. Ada orang yang badannya sehat, jiwanya tersiksa. Nah, ada orang yang jiwanya tak tersiksa, tapi badannya sakit-sakit. Nah, mana yang mau kalau disuruh memilih? Dua-dua kita tak mau. Ya, badan kita tak mau disiksa, kemudian jiwa pun kita juga tak mau disiksa. Tapi yang lebih berat adalah siksaan ke atas jiwa. Ke atas jiwa. Dan kesiksaan ke atas jiwa kalau tak mampu menanggung bebannya bisa membuat seseorang itu menjadi gila. Nah, putus asa. Idza hum minha yarkudun, tiba-tiba mereka itu lari dari negeri itu. Apa sebab? Mereka tidak mampu untuk menahan siksaan. Nah, kalau masih mampu menahan siksaan, berarti masih belum berat siksaan itu. Maka mereka lari, dan lari di sini menggunakan kata yarkudun. Yarkudun ini lari dengan sekencang-kencangnya. Nah, lari apa yang sekencang-kencang itu? Lari langkah 1000. Nah, ada langkah. Coba kita lihat, ada orang yang lari ketakutan karena umpamanya semburan gunung itu cepat naiknya ke atas, pasti dia takut terkena. Maka dia akan lari sekencang-kencangnya. Biasanya kalau kencang lagi, sedikit lagi setelah itu, apabila kencang lagi, maka dia akan terjungkir. Biasanya lah kalau sudah cepat betul larinya, maka lari yang kencang itu lari yang paling maksimal dalam lari. Yarkudun. Mengapa digunakan kata yarkudun? Ini hebatnya bahasa Arab ini. Yarkudun ini asal katanya sebenarnya bukan lari, asalnya adalah memukul. Yaitu kata memukul yang dipakaikan kepada binatang yang ditunggangi. Biasanya kita menunggangi kuda. Supaya kuda itu larinya kencang, bagaimana? Dipukul. Biasanya dengan kaki, karena kita menunggang kuda. Maka dipukulkanlah kaki itu ke badan kuda itu. Maka kuda itu bagaimana larinya? Kencang. Jadi memukul dengan lari itu ada kaitan, maka dipakailah kata yarkudu itu di dalam ayat ini. Kalau kuda itu berlari kencang masih dengan menarik apanya, masih belum kencang betul. Tapi kalau sudah dipukul, maka ada cemeti khusus Pak Kusir itu untuk memukul kudanya. Lambat betul kuda ini geraknya. Dipukul, maka lari. Dahulu Nabi Ayub alaihi salam juga memukulkan kakinya ke bumi. Urqud birijlika, pukulkan kakimu ke bumi.
Untuk apa dipukul kaki? Supaya terpancar air dari bumi. Memukulkan kaki ke bumi supaya air terpancar dari bumi. Itu pukulannya itu lembut, lunak atau keras? Itu dia pukulnya. Berarti memukulkan kaki itu ke kuda itu supaya kuda itu lari kencang, bukan mukul biasa. Kalau mukul biasa itu pembelai namanya. Nah, tapi kalau memukul kencang maka membuat lari. Nah, mereka di sini lari dari negeri itu karena hukuman mereka telah dapatkan, dan kalau mereka berdiam mereka akan mati, mereka takut mati, maka mereka lari sekencang-kencangnya dari negeri itu. Tapi dikatakan kepada mereka ayat berikutnya, la tarkudu, jangan kamu lari. Kamu kan tadi sombong, angkuh, mengapa kamu lari? Jalani saja siksaan itu. Perkataan ini jangan kamu lari ini ada untuk mengejek atau mengolok mereka. Ya. Warji'u ila ma utriftum fihi, baliklah kamu, kembali kamu ke dalam kesenangan yang kamu telah nikmati selama ini, sebelum ini. Mereka sudah mendapat siksaan. Ketika mereka lari supaya terhindar dari siksaan, kemudian dikatakan kepada mereka, jangan lari, kembali ke kampung kamu. Kemudian di situ kamu dahulu bersenang-senang, kembalilah kamu bersenang-senang. Kira-kira bahasa seperti itu apa sebenarnya itu? Menyenangkan hati atau menambahkan lagi sakit hati? Itu tak tambah, tambah sakit hati karena perkataan itu adalah tambahan siksaan. Jadi siksaan itu berupa siksaan sudah mereka terima. Kemudian siksaan berikutnya adalah dikatakan kepada mereka untuk menyadarkan mereka dari kesombongan mereka. Ilama utriftum fihi, utriftum maknanya kenikmatan yang berlebihan sehingga mengikuti kehendak hawa nafsu, taraf. Allah kalau hendak membinasakan satu negeri, Allah akan biarkan orang-orang kaya di negeri itu berlebih-lebihan di dalam berfoya-foya, di dalam menggunakan kekayaan mereka itu. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha. Kalau kami hendak membinasakan satu negeri, maka kami akan perintahkan orang-orang yang kaya di negeri itu untuk berlebih-lebihan dalam menggunakan kekayaan mereka, berfoya-foya, berpesta pora dengan kekayaan mereka, minum minuman keras, berjudi, berzina dan lain sebagainya. Kemudian fafasaku fiha, mereka melakukan kefasikan di negeri itu. Diingatkan tak mau, dinasihati tak mau, diperingatkan tak mau, maka fadamarnaha tadmira, kami binasakan sebinasa-binasanya, maka tak tersisa sama sekali. Pernah berlaku? Ya, pernah. Nah, karena telah pernah berlaku pada masa dahulu dan mereka tahu, tu dia negeri Sodom yang ada di tepi laut mati itu. Tak ada kehidupan pada hari ini. Silakan pergi ke Yordania sana. Tak ada. Tapi di situ pernah dahulu ada kaum Ad di situ, kaum Tsamud, kaum yang telah Allah berikan kelebihan kepada mereka. Mereka bisa membuat istana dari batu. Gunung batu yang keras cadas itu mereka bisa belah, mereka korek isinya, mereka jadikan tempat tinggal. Begitu hebatnya mereka dahulu. Tapi bagaimana kesudahan mereka itu? Binasa. Allah binasakan sebinasa-binasanya, satu pun tak tersisa lagi pada hari ini. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ini dari keturunan kaum Ad, bohong dia. Tak ada. Yang tersisa itu dari kalangan Bani Israel. Tapi dari kaum Ad, kaum Tsamud, habis sehabis-habisnya. La'allakum tus'alun, mudah-mudahan kamu ditanya, supaya kamu ditanya. Kembali kamu ke negeri kamu, ke kampung kamu, masuk kamu kembali ke rumah-rumah kamu. Kemudian kamu menjalani siksaan dalam rumah kamu. Nanti akan ada orang lalu depan rumah kamu dan akan ada orang bertanya, apa yang berlaku ke atas dirimu wahai fulan? Jawablah. Maknanya kalau ada orang yang bertanya, kalau kita mendapat
musibah lah umpamanya, kemudian musibah itu membuat kita menderita, kemudian ada pula orang yang bertanya, apa yang sebenarnya berlaku padamu? Tapi orang itu bertanya bukan sebenarnya mau prihatin dengan kita, enggak, mengejek. Maka bagaimana kalau ada orang yang bertanya seperti itu? Bertambah marah kita, bertambah sakit. Inilah yang dimaksudkan ayat ini. Kembali kamu ke negeri kamu, kemudian bersenang kamu kembali seperti yang dahulu kamu rasakan kesenangan itu, kemudian kembali kamu ke rumah tempat kediamanmu, dan nanti kamu akan ditanya, jawablah. Bermakna ayat ini betul-betul mengingatkan mereka jangan sampai kejadian seperti itu berlaku pada diri mereka. Mereka siapa yang dimaksudkan? Ayat ini ditujukan kepada penduduk kota Mekah. Jangan kamu seperti itu pula lah, hei penduduk kota Mekah, penduduk kota Pekanbaru. Ini yang kalau di Pekanbaru nih lah. Kota mana lagi yang disebut? Jangan berlaku seperti yang pernah berlaku pada masa dahulu. Kemudian apa kata mereka? Ini kata mereka yang sombong, yang menolak kebenaran, yang memendam kebencian dan melakukan permusuhan terhadap Rasul yang diutus, Al-Quran yang diturunkan. Qalu, mereka berkata, ya wailana, celakalah kami, inna kunna zalimin, sesungguhnya kami telah berlaku zalim, kami ini orang-orang zalim. Bermakna mereka memperakui kezaliman yang mereka telah lakukan, dan mereka memperakuinya kapan? Setelah siksaan mereka dapatkan. Ketika siksaan sudah didapatkan, ketika itu baru mengakui telah melakukan kezaliman. Ada gunanya pengakuan ketika itu? Tidak. Famazalat tilka da'wahum, terus saja mereka mengatakan perkataan yang menyesali diri itu, hatta ja'alnahum hasidan, sampai mereka itu menjadi seperti tanaman yang baru dipanen, khamidin, yang tak ada nyawanya lagi, tak ada kehidupan lagi. Sebenarnya khamidin itu maknanya adalah tadi ada kayu yang menyala, ada api di kayu tersebut menyala. Nah, biasanya kalau api itu menyala dari kayu, bagaimana kayu itu? Bergerak ya, bergerak, bisa apanya naik ke atas ya. Nah, bergelora, apinya itu pun kita lihat hidup. Tetapi apabila api itu sudah padam, kemudian kayu tadi sudah berubah menjadi abu, seperti apa itu nasib yang tadi bergelora tadi, yang ada bunyi-bunyinya tadi ketika api itu hidup? Abu, tak ada lagi kekuatan. Dihembus saja abu itu terbang. Kalau tadi berupa kayu, tak bisa dihembus, tetap saja di situ. Begitulah nasib kalau sudah mendapatkan hukuman dari Allah, tak ada lagi kekuatan. Yang badan besar itu, saya jenderal nih, bintang 5, tak ada bintang-bintang 5, bintang 10 pun tak ada nilainya lagi. Kalau sudah khamidun, apa khamidun itu? Sudah seperti abu. Khamidun. Jangan kasih pula nama anak Khamidun. Ya. Hamidun bolehlah, tapi kalau khamidun ini seperti abu yang tak ada lagi kehidupan. Digunakan kata khamidun untuk menerangkan tadi nampak bergelora, kayu itu hidup, apinya menyala. Tetapi kalau sudah tak ada lagi api padam, kayu itu pun sudah tak ada lagi, karena dia sudah berubah menjadi debu. Begitulah nasib manusia kalau Allah timpakan hukuman, siksaan, berakhir dengan debu. Nah, kalau sudah sampai ke tahap seperti itu, ada lagi kemuliaan, kebesaran, keperkasaan? Tak ada. Nah, berarti manusia hendaknya menyadari diri. Maka jadikanlah ayat-ayat seperti ini sebagai pelajaran, peringatan. Mudah-mudahan insyaAllah kita mendapat pelajaran dari beberapa ayat yang kita pelajari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.